selamat pagi rekan tani semuanya. Saat ini saya bersama dengan pakar aren Bang Pilot dari Desa Petatan 50 Batubara. Nah, saat ini kita berada di bawah satu pohon aren di tengah-tengah lahan aren yang saat ini sedang dibudidayakan oleh Bang Pilot. Kita akan bertanya dan mungkin juga membagi tips seputar tentang dari aren dari akar sampai dengan pucuk ya Bang ya. Nah, kita akan bincang-bincang dan mendengarkan penjelasan dari Bang Pilot ini tentang yang pertama, Bang Pilot ini usia arennya sudah berapa tahun gitu ya? Jadi ini aren yang saya tanam ini jenis aren dalam. Aren dalam diperkirakan akan mulai berproduksi pada umur 7 tahun. Sementara ini umurnya masih 4 tahun 6 bulan karena saya tanam ini pada Juni 2016. Saya berharap ini akan mulai panen sekitar 2 atau 3 tahun lagi, meskipun sudah ada beberapa batang yang sudah menunjukkan tanda-tanda, bahkan sudah keluar tandan betinanya ya. Berarti senang dong? Ya antara senang dan tidak senang juga. Gitu. Ya. Senangnya di mana, nggak senangnya? Senangnya karena kita sebentar lagi akan dapat hasil ya dari usaha. Kurang senangnya itu kenapa? Karena aren yang terlalu cepat berproduksi itu, maka usia produksinya tidak akan panjang ya. Karena tandan aren itu keluar dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Apabila sampai nanti di dekat tanah itu ya, maka tak lama lagi dia akan mati. Dia non produktif sudah. Berarti memang inginnya sebenarnya dia mencapai umur idealnya ya? Iya, umur idealnya itu 7 tahun. 7 tahun dulu baru agar nanti tandannya itu lama ya, gitu ya. Ya, jadi jumlah tandan sadapnya itu lebih banyak, sehingga masa panennya lebih panjang dan produksi yang kita dapat juga lebih banyak. Bang, kalau dari ciri-cirinya ini Bang Pilot, apakah juga ada ciri khas dari batang aren tertentu yang bisa langsung kita identifikasi? Karena kan ini kan aren dalam ya? Iya. Ya, kalau aren genja apakah bentuknya juga sama, aren lokal juga sama bentuknya, atau sudah bisa kelihatan perubahan jenis aren dari bentuk pohonnya? Oke, baik Bang Lian. Secara fisik sih sulit ya untuk menentukan, tetapi paling tidak dari tingginya dan umurnya itu ketahuan. Dari tingginya, umumnya aren genja itu mulai berproduksi pada ketinggian 4-5 meter. Hitung pada saat tandan sadap pertama. Jadi tinggi batang bersih ya. Berarti tinggi batang bersih kita hitung dari tangan manggar ya, manggar manggar pertama ya. Itu diukur ke bawah, ya. Itulah tinggi bersih aren, ya. Bukan pucuk ya? Bukan pucuk ya, enggak kita hitung. Itu biasa. 4-5 meter. Kemudian pada aren dalam itu 6-7 meter. Sedangkan pada aren lokal itu bisa 10 meter, bisa 15 meter gitu. Tapi kalau estimasi Bang ya, ini kalau kita hitung estimasinya paling tidak berarti sekarang ada 6 meter kali ini. Belum tahu juga Karena belum datang tadi tangan manggar itu ya, kita belum tahu tandannya keluarnya dari mana gitu. Jadi kalau diameternya kita ukur Bang, berarti ini ada di 40 cm. 40 cm ya diameternya. Luar biasa ya, sangat besar, 4 tahun 40 cm ya. Nah, Bang Pilot, saya dan rekan tani semua ingin tahu nih, kira-kira aren ini bisa apa saja gitu. Nah, ini bendanya benda apa dan apa saja yang bisa dihasilkan dari pohon Iya, ya? jadi aren ini hampir mirip dengan kelapa ya, multi manfaat. Pertama kita lihat ini hijaunya ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu, membuat brus, membuat tali, dan macam-macam produk lainnya. Bahkan pada mutu yang paling baik ini dibuat sebagai pengisi jok mobil mewah ya. Ya, jadi mobil yang paling mewah itu sekelas BMW, Mercedes itu ya. Itu isinya bukan lagi busa, tapi ini serius? Ya, palm fiber ini, palm fiber. Namanya palm fiber ya. Wow, Jadi palm palm fiber fiber ya. ini untuk pengisi itu kenapa? Pertama dia lebih dingin, kemudian lebih sejuk, lebih dingin, dan empuknya itu beda banget gitu dengan busa itu. Empuknya itu lebih nikmat terasa di badan gitu. Dan menurut beberapa orang itu
serat fiber dari hijau ini memberikan efek kesehatan juga kepada penunggang mobil itu sehingga tidak cepat lelah. Nah, itu dari hijaunya. Nah, secara tradisional kita bikin apa ya? Sapu seperti itu. Kalau Di Sumatera Utara ini pedagang pengumpulnya itu ada di Bandar Tinggi. Bandar Tinggi, ya. Persisnya di mana? Lewat Indrapura dikit. Di situ ada beberapa bahkan banyak ya pengrajin bahan-bahan perabot rumah tangga yang bahan bakunya dari hijau. Jadi kalau nanti Bang Lian udah punya banyak hijau di pohon aren, tinggal datangi aja mereka. Nanti mereka datang, mereka bersihkan, timbang, terima uang. Gitu. Wow. Itu dari hijaunya. Itu sudah ada yang menampung ya? Ada yang menampung. Terus Bang, kita mau bertanya juga Bang, kalau di tempat saya sih rumah adat itu ya, rumah adat, rumah tradisional itu atapnya saya lihat dari sini. Iya. Dari kecil saya sudah lahir, sudah saya lihat rumahnya. Sampai sekarang masih tahan, memang Iya, tahan lama ini. Memang serat fiber ini punya daya tahan sampai dengan 20 tahun ya. Sampai 20 tahun. Sampai dengan 20 tahun. Bahkan kalau ketebalannya cukup tebal, itu bisa sampai 50 tahun bahkan lebih. Ini kalau saya cabut dikit boleh Bang? Enggak masalah. Nah kita mau kasih tunjuk nih rambutnya ini seperti apa sih bentuknya gitu ya. Ini mirip rambut ya Bang ya. Dia kayak rambut tapi dia atos gitu ya. Sangat kuat gitu. Ini namanya Ijuk. Ijuk. Ijuk aren. Nah Bang, kira-kira lagi ini pada umur berapa tahun ya ijuk ini bisa kita ambil? Apakah Oh, jadi dia- begini, ya panen ijuk ini kapan? Intinya gitu Ya, kan? kapan? Nah, Ya. Kapan panen ijuk? Kami menganjurkan kepada teman-teman petani aren Indonesia untuk jangan memanen ijuk sebelum keluar tandan buah yang pertama. Jadi ketika keluar tandan buah yang pertama boleh dipanen. Apa sebab? Karena menurut pengalaman teman-teman kami yang di Kalimantan yang memanen ijuk lebih cepat, itu maka merangsang pertumbuhan atau keluarnya tandan-tandan betina dan tandan jantan. Jadi belum cukup umur itu tandan sudah berkeluaran. Banyak sekali di setiap celah pelepah ini keluar tandan serentak sehingga dia tidak bisa disadap, dan itu sangat merugikan sekali. Karena maksimal disadap satu batang itu Hanya dua. berapa tanda? Hanya 2 tanda. Di luarnya itu kalau bisa Kalaupun 3 hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. 4, 5 hasilnya tetap sama gitu. Jadi ini tidak bisa kita anggap pohon ini sebagai keran air ya. Banyak keran dibuka, banyak air mengalir, tidak bisa. Dia tetap punya keterbatasan. biasa. Wah, kira-kira Bang, satu batang ini bisa menghasilkan berapa kilogram ijuk estimasi aja sih Bang? 10 kilo kemarin Bang? Sekitar 10 kilo. Sebenarnya dari ijuk itu nilai ekonominya tidak terlalu besar ya. Itu hanya nomor 5 atau nomor 6 bahkan. Yang paling besar itu tentu dari niranya, kemudian dari kolang kaling. Dari nira, dari batang kayu dan kolang kaling ya. Untuk kolang kaling sendiri, kalau untuk di sekitaran Sumatera Utara ini sudah ada pabrik kolang kaling yang membuat kolang kaling yang diekspor ke luar negeri. Itu adanya di Stabat, di Binjai. Berarti bukan hanya kita seperti tradisi di Indonesia ya, kita kalau mau musim lebaran atau kita baru panen kolang kaling Oh gitu enggak, ya? Enggak lagi ya? sekarang kolang kaling ini sudah laku sepanjang tahun, dan harga beli mereka itu adalah 6 juta rupiah per satu truk cold diesel gitu. Jadi Setelah kita antar ke sana? tidak, mereka yang jemput ke tempat kita. Jadi buah mentah kolang kaling yang masih di janjangannya tadi dimuat ke truk cold diesel ini tadi, mereka bayar itu 6 juta rupiah. Untuk satu truk itu berasal dari 7 sampai 12 pohon. Jadi rata-rata 10 pohon gitu. Artinya dari kolang kalingnya saja kita dapat penghasilan sekitar 500-600 ribu untuk satu pohon. Biasa ya. Ternyata tadi ya pertama kita sudah ada ijuk, Ya. ada kolang kaling. Nah, manfaat apa lagi Bang yang bisa kita lihat dari aren ini Bang Pilot? Lidi ya? Ada lidi ya Bang? Di Bali, lidi aren ini harganya cukup mahal. Pertama itu untuk kebutuhan sajen ya, sajen. Kalau mereka melakukan itu budaya Hindu itu kita tahu ya. Daunnya juga untuk sajen di sana laku keras. Sehingga tak jarang teman-teman kita di Bali itu panen aren itu sangat lama.
Kenapa sangat lama? Karena hijaunya, karena lidinya dan daunnya ini dijual gitu. Oh. Satu lembar itu mencapai Rp2.000. Satu lembar daunnya. Padahal Iya. Untuk sajen. sajen. Iya. Udah sajen ya. Untuk sajen. Wah. Jadi di sana itu ada teman kita ya, Nimade Hermawati itu menanam aren sampai 20 tahun itu belum panen. Kenapa? Karena setiap ada daunnya dijual, ada daunnya dijual. Jadi nggak panen-panen gitu. Iya ya. Berarti kalau daunnya kita habisin terus dia naik terus ya? Iya, naik terus dan itu. Oh, oke. Terus itu kita sudah dapat lepahnya sudah. Oh, batangnya tadi kalau batang itu Ya batang di perkayuan ya, perkayuan aren ini sangat keras, lebih keras daripada nibung, lebih tebal daripada kayu nibung, dan daya tahannya itu apabila dibuat untuk di lantai kandang ayam itu lebih dari 25 tahun daya tahannya. Sementara kalau dari kayu kelapa itu hanya berkisar 5 tahun ya. Sementara kalau dari bambu itu hanya 2 sampai 3 tahun. Jadi daya tahan kayu aren ini sangat baik sekali. Ya, daya tahannya sangat baik. Kemudian seratnya juga apabila diserut itu bisa mengkilap. Dan di Sulawesi Utara sudah dibuat itu tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dibuat rumah adat, gazebo, dibuat ruang tamu khusus atau bagaimana itu sangat baik sekali dan cantik. Tapi kalau ini Bang, ini kan punya akar nih. Kalau akarnya ada manfaat juga kah? Ada akar aren ini salah satu yang paling populer itu adalah sebagai obat kuat laki-laki ya. Wow. Beberapa teman mengatakan bahwa itu bisa mengalahkan Viagra yang dari USA ataupun ginseng dari Korea. Wah, Sebenarnya ginseng Indonesia juga ada, yaitu akar aren ya. keren ya. Ya, akar aren direbus dengan sedikit merica, sedikit jintan hitam, kemudian sedikit gula aren, itu direbus dan airnya diminum khusus untuk laki-laki umur 40 tahun ke atas. Wah, Dengan catatan yang jomblo dilarang aplikasi. luar biasa. Saya baru tahu. Saya tadi iseng-iseng bertanya itu Bang, serius. Enggak, ini benar. Itu Dan, benar? dan saya sendiri sudah melakukan itu. Ya. Memang Saya sudah ada reaksi tubuh kita? Iya, lebih fit gitu, lebih segar. Saya akan coba. Berarti itu daun akarnya itu yang sudah muda ya? Itu ini juga Akarnya yang masih segar, intinya itu mau yang muda, yang tua boleh, ini masih segar. tapi yang masih segar jangan yang sudah mati, karena dia akarnya ini selalu berganti. Jadi akar serabut ini sampai pada usia tertentu dia mati, diganti dengan akar yang baru. Manfaatnya semua dari akar, batang, hijau. Kemudian kalau lidinya tadi buat tusuk sate juga bisa ya? Bisa Sate. itu di anyam juga bisa, itu cantik. Kalau di Jawa itu ya ada piring tempat makan di warung Lamongan, itu aslinya ya piringnya itu bukan piring plastik, bukan piring kaca, tapi lidi aren ini dianyam jadi berbentuk piring, kemudian dilapisi dengan daun pisang dan kita makan di situ. Itu nilai lebihnya luar biasa loh. Kalau saat ini Bang, ini bertanya dulu ya, karena kan kalau ini kan banyak nih lidinya ini. Sejauh ini adakah yang sudah menampung lidi ini? Jadi untuk lidi di daun ini ya, kalau untuk daerah kita belum ada ya, karena itu sifatnya kerajinan. Untuk Itu buat harus sapu ya? harus rajin ya, harus rajin. Dia mempunyai nilai tambah ketika dia diolah gitu. Luar biasa Bang, kalau di tempat saya pucuknya itu juga dipakai. Ya. Kalau kita buat pesta adat, ini pucuk yang kuning itu Janurnya ya. buat jalur kuning. Nah, kalau di sini sendiri gimana? Apakah dipakai juga Bang? Di sini pakai kelapa. Kelapa. Karena aren di sini disayang gitu. Lebih disayang aren daripada kelapa gitu. Luar biasa. Jadi pucuk arennya nggak boleh diambil. Penghasilan paling besar sekali dari aren itu. Tentu dari niranya ya, nira yang disadap dari tandan jantan. Itu untuk jumlah nira yang didapat itu Bang Lian tergantung kepada pertama tempat tumbuhnya. Ya, tempat tumbuh di daerah pegunungan yang berhawa dingin itu Bang Lian hasil lebih banyak. Oke. Ya, itu bisa mencapai 15 sampai 25 bahkan 30 liter nira per batang per hari. Yang hari. mana ketika dimasak 7 liter nira ini menjadi 1 kg gula aren. Wow, Ya, berarti bisa menghasilkan 2 sampai 4 kg per hari. per batang per hari. Kalau di datar rendah itu memang jumlah lebih sedikit ya.
antara 7 sampai 12 liter, atau kalau dimasak jadi gula 1 kilogram per batang per hari sampai dengan 1,5 kilogram per batang per hari. Tapi karena nilai ekonominya itu cukup tinggi ya, kita anggap saja harganya itu Rp20.000 per kilogram. Padahal kita tahu gula aren asli ya, original, itu harganya tidak akan kurang daripada Rp25.000. Memang banyak di pasaran gula aren yang harganya 18.000, 16.000. Tapi yakinlah itu tidak original, itu tidak asli, itu sudah dicampur dengan berbagai macam. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman, boleh mengoplos, boleh. Tapi ingat, jangan bilang itu gula aren. Bilangnya apa sih? Gula merah. Wah. Beda gula merah dengan gula aren. Kalau gula aren harus ori gitu. Berarti kalau sayanya pengen untuk jadi mengolah dari hasil pohon aren tadi, kalau saya sudah dapat nira, saya buat produksinya menjadi gula, saya berani bilang ini gula aren, tapi dengan catatan tadi itu adalah hasil yang sebenarnya. Iya, hasil yang sebenarnya. Ya, jangan dicampur-campur dengan berarti bahan-bahan secara yang lain. matematis kalau kita bilang tadi bang, apa namanya itu hitungannya, kalau dia satu pokok ini, saya nggak usah muluk-muluk bang, saya anggap satu hari cukup 7 liter aja. Saya nggak usah 10, nggak usah 20, nggak usah 30. Ya. Saya ambil yang paling rendah 7 liter per hari, berarti satu batang ini akan menghasilkan 1 kilogram Gula. per hari. Yang kalau kita pasarkan tadi dengan pengolahannya bisa kita anggap 20.000 aja. Ya. Berarti dia akan menghasilkan setiap hari 20.000. Benar. 20.000. Benar. Berapa lama bang? Lamanya manggar itu Ya. akan berproduksi. Ya, jadi begini. Umpamanya Bang Lian itu tanam 1 hektar ya, ada 400 batang. Ya, ya. Bang Lian akan panen tidak 400 batang, tapi kira-kira 200 batang saja, karena dia AB. Bertahap. Ya, bertahap, AB. Pertama keluarnya itu tidak serentak, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang agak lama baru keluar. Kemudian mereka juga sifatnya bergantian. Jadi kita katakanlah dulu 50% Bang Lian sadap, kemudian yang 50% sedang istirahat ya. Jadi dalam 1 hektar ada 200 batang. Yang selalu on ya. Iya, yang setiap hari harus disadap. Untuk itu akan dihasilkan kira-kira 200 kg gula Per hari. per hari. Apabila diuangkan paling tidak akan dapat nilai brutonya sekitar 4 juta rupiah per hari per hektar. Apabila dipotong dengan biaya produksi dan sebagainya, katakanlah dulu 50% karena Ya, Bang Lian baik bagi dua, hati ya, bagi dua ya. bagi dua, belajengkol aja. Bagi-bagi rezeki gitu ya. Iya, potong tahu belajengkol ya kan. Iya, iya. Nah, untuk pekerja dan beli kayu api atau bahan bakar lainnya bisa tangkos sawit ya, itu 50% untuk Bang Lian 50%. Mudah-mudahan ketika sudah panen nanti paling tidak dapat uang 2 juta rupiah per hektar per hari. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Dan Kira-kira bang, kalau kita urutkan, ini, saya mendengarnya itu luar biasa kayak mimpi ya, karena teman saya ada punya sawit, saya tanya tuh, berapa bisa dihasilkan per hektar per bulan? Bulan 2 juta kan ya? 2 juta. Ini sehari, ya, serius nih, ya, nggak pakai bohong nih. iya. Dan itu nilai yang apa ya? Bukan belum nilai yang optimal, masih Karena nilai yang kita rendah. ambil yang rendah tadi yang Ya, 7 liter kan? 7 liter Iya. dibuat menjadi 1 kilogram Wah. gula, dijual seharga Rp20.000, itu masih jauh di bawah standar gitu. Wah, itu luar biasa bang. Apalagi Bang Lian kalau ini dijual dalam bentuk nira ya, dalam bentuk nira. Bang Lian tahu kalau di Pekanbaru itu banyak kode kopi aren itu mereka beli nira. Bang Lian tahu itu harganya 10.000 1 liter. Saya sudah coba. Iya. Itu ada di warung kopi Bang Pilot yang di Aren. Ini sekalian promosi nih. Kalau teman-teman mampir ke Pekanbaru, di sana ada warung kopi Bang Pilot. Itu ada di Jalan Soekarno-Hatta ya, Bang? Ya. Soekarno-Hatta, ada Bang Iwan di sana. Harganya saya sudah pernah mampir di sana. Nanti di video selanjutnya juga saya akan ceritakan. Itu niranya itu 1 gelas aja 8.000. Ya, Nggak pakai es. nggak pakai es. Pakai es beda lagi bang. Wah, kebayang ya kalau 1 liter itu bisa berapa 3 gelas. gelas? 3 gelas. 3 gelas. Berarti 1 liter itu kalau kita jual dalam gelas itu menghasilkan 24.000. Iya. Kalau tadi 7 liter per hari kita buat semuanya jadi nira. 7 liter Wah, kali itu luar 3 biasa. gelas 21 gelas. 21 kali 8.000 saja dekat ke 160.000. Wow. 160.000. Saya punya 1 aja per hari udah cukup buat biaya hidup ya, Bang. Iya. Pantas saya teman-teman saya yang udah semua berbisnis itu kehidupannya luar biasa ya. Iya.
Seperti teman kita Pak Raja ya. Oh, Pak Raja. Pak Raja, Wah, saya akan mampir nanti ke tempat Pak Raja nih. beliau sudah wah udah banget gitu. Betul. Saya sudah mampir Bang ke tempat dia. Sangat luar biasa. Panennya sudah dalam proses panen ya, sudah menikmati lah benar-benar hasilnya. Jadi bukan mimpi ya, ini bukan mimpi tapi memang realita. Itu kenapa kita tertarik berbagi dengan teman-teman tadi semua Pak, agar kita ramai-ramai. Karena saya yakin memang kalau kita ramai yang menanam pohon aren ini kan menjadi komoditi yang pasarnya Benar, karena selain gula aren tadi masih ada gula semut, masih ada gula aren cair yang harganya lebih tinggi ya. Gula aren cair itu dia per 650 cc itu teman-teman jual itu 25.000. 650 cc. 650 cc berapa? Iya. 25.000 rupiah. 25.000. Berarti kalau kita anggap 1 liter gula cairnya itu tidak 40.000 lah ya. Dan gula cair itu lebih banyak hasilnya Daripada yang gula aren. cetak ya. Cetak. Gula cair ini 1 liter Iya. itu dibuat dari 5 liter saja. 1 liter. Berarti dia tidak sampai benar-benar mengental. Iya benar. Ya benar. Dia masih kalau dihitung bricknya itu masih brick 65, 60 sampai 65. Brick itu kadar kemanisan. Gula aren asli itu bricknya 85. Tuh, jadi gula cair ini lebih tidak manis dibandingkan gula aren. Ada kadar gula itu brick namanya. Ya, brick kadar kemanisan. Kemudian kita kan Terus, paham juga. Sekalian Bang, kalau tadi gula semut, Hmm. apa yang membedakan gula semut dengan gula aren? Gula aren itu kalau disebutkan gula aren secara otomatis orang akan menuju kepada gula cetak aren yang bentuknya padat dan Ya. persegi atau bulat atau sesuai dengan cetakannya. Tapi kalau gula semut itu adalah gula aren yang dihaluskan sehingga berbentuk kristal dengan kadar air yang lebih rendah. Jadi kalau gula cetak aren itu kadar airnya 10 sampai 12%. Untuk gula semut itu SNI-nya 2%. Ada airnya? Ya, tidak boleh lebih dari 2%. Dia membuat dia jadi kayak tepung. Iya, dia dibuat Berarti bukan kristal. proses awalnya yang dibedakan ya? Bukan dari maksudnya setelah kita masak nira menjadi aren, bukan proses pemasakannya yang membedakan dia menjadi gula semut. Tapi duluan dia dari gula padat dulu, gula aren, baru diolah menjadi. Ada dua cara untuk membuat gula semut. Pertama dari nira langsung, yang kedua dibuat dulu gula cetak. Jadi kalau umpamanya di satu tempat itu memasak nira langsung dijadikan gula semut bisa. Bisa juga dimasak nira jadi gula cetak dipindahkan ke tempat yang lain baru di sana dibuat gula semut. Itu juga banyak dibuat orang. Sebenarnya kalau saya lihat Bang di kopi-kopi yang warung kopi yang bagus ya, kafe-kafe itu sekarang udah pada ramai memakai pemanis dari gula ya. Gula aren, bahkan di TV juga itu lagi trending ini kopi gula aren itu. Mulai dari gula cair, Iya. ada juga yang kayak gula semut ya. Iya. Sekarang trennya lagi pindah ke Nah, di sana. hotel-hotel juga udah Iya, banyak hotel tuh. juga lagi banyak. Tapi hotel berkelas. Ya, iya di hotel mereka sudah memakai gula. Berarti memang kedepannya pasar itu benar-benar ada potensi ya. Begini Bang Lian, jadi gula karamel termasuk gula aren ini adalah gula yang lebih sehat ya. Nah, teman-teman pemirsa dan petani juga tahu gula aren itu adalah gula yang lebih sehat dibandingkan gula tebu atau gula pasir. Mengapa? Karena glycemic indexnya itu lebih rendah. Jadi glycemic index itu adalah kecepatan darah menyerap gula yang kita makan ya. Untuk gula pasir itu glycemic indexnya itu 70, sementara batas sehatnya 55. Dan gula aren itu glycemic indexnya 35. Sehingga gula aren, gula kelapa, itu gula siwalan atau gula lontar ya, itu lebih sehat daripada gula pasir karena tidak ikut memicu naiknya kadar gula dalam darah. Nah, karena dia mengandung inulin. Inulin inilah yang membuat gula aren, gula kelapa, dan gula lontar itu tidak cepat diserap kadar gulanya oleh darah. Karena inulin itu adalah satu jenis serat yang menahan kadar gula tadi. Jadi dengan mengkonsumsi gula aren, kita bisa mengurangi resiko untuk terkena penyakit diabetes. Dan masyarakat dunia sekarang sudah sadar akan hal itu, sehingga pemanfaatan gula aren ini Bang Lian jadi makin meningkat dan makin meluas di mana-mana gitu. Untuk saat ini Bang, ini
buat menambah semangat aja gitu ya. Iya. Sudah adakah market ekspor keluar untuk produk gula aren ataupun gula sirup ini? Belum ada, karena pasar lokal saja pun masih belum terpenuhi. Jadi permintaan aren, tetapi kita belum bisa memenuhinya. Sebabnya karena pertama kuantitasnya tidak mencukupi, kemudian kualitasnya masih jauh di bawah. Ada standar tertentu. Iya, mereka minta itu aren yang original, kita bikin aren yang oplosan, jadi nggak kena kan. Kemudian kontinuitasnya, mereka minta itu Per bulan, per bulan, ada kuota gitu iya ada kuota sekian puluh ton. Ya. Petani mana sanggup, ya kan? Karena memang kebunnya nggak ada gitu Iya, ya. kalaupun ada, mereka nggak bikin gula, mereka jual nira 10.000 1 liter. Oh iya. Jadi Ya, dilema ya. Apa Iya. namanya Quo-Vadis gitu ya. Jadi masih pasarnya masih sangat terbuka karena pasokan masih sangat kurang, sementara kebutuhan makin besar ya. Kita lihat banyak sekali produk-produk yang kopi aren, mix, bagai-bagai itu ya. Ya. Banyak yang mulai sadar akan kesehatan menggunakan gula yang lebih sehat. Salah satunya adalah gula aren. Jadi masa depan produk aren ini bukanlah satu masa depan yang suram, tapi adalah masa depan yang cerah. Apalagi kalau kita menanam dalam skala besar dan bisa untuk diproduksi menjadi etanol, metanol, bahkan alkohol farmasi. Jadi ada satu teman kita di Sulawesi Utara, itu beliau biasanya memproduksi cak tikus ya, topi miring itu minuman tradisional di sana ya. Tetapi begitu pandemi corona ini masuk, pemerintah dekati dia, minta dia bikin alkohol farmasi, diberi dana 6 miliar rupiah, lalu dibuatkan sebuah fabrikasi sehingga dari nira aren tadi yang biasa dibuat topi miring, cak tikus, saguer dan sebagainya sekarang diolah untuk menjadi alkohol farmasi, untuk disinfektan. Benar. Jadi luar biasa sebenarnya potensi aren. Kita nggak usah dulu kalau saya sendiri ya bang ya, Bang Pilot ya, sebagai petani tegula gitu baru menanam. Rasa optimisnya ada. Ini benar-benar saya tanam karena serius, ini marketnya benar ada. Iya. Terus yang kedua tadi saya nggak usah terlalu muluk-muluk ke alkohol bang, Iya. ke etanol, Iya, karena tutup ya sampai ini dengan saya. gula arennya Gula aren saja. yang pure murni saja itu pasti sangat digandrungi Iya. orang ya, sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat Wah, dan harganya cukup baik. Sebenarnya di daerah kita ini gula aren murni itu harganya 28 sampai 30 ribu rupiah. Itu pun barangnya langka dan sulit mendapatkannya. Banyak yang mengaku aren Asli. murni, aren asli, tapi ketika kita lakukan uji coba, itu nggak sesuai dengan pernyataan gitu. Ada yang kadar gulanya itu hanya 50% gula aren, 50%-nya gula pasir, ada yang dicampur dengan macam-macam juga. Saya nggak perlu ajari lah, nanti sulit itu. yang paling penting sebenarnya kita punya keinginan cita-cita membuat gula aren versi sendiri dengan harga yang kita garansi. Ini gula aren saya yang buat memang benar-benar aren murni begitu. Benar. Itu yang kita lakukan. Cukup Iya. sampai di situ. Ya, itu sudah cukup baik itu, dan pasarnya sangat besar, permintaan sangat banyak. Biasa Bang Pilot, selamat tadi semua dari akar sampai tutup sudah tuntas kita diskusikan. Nantikan di video berikutnya untuk hitungan detail. Nah setelah melihat ini tadi Bang, kira-kira nanti bagaimana sih membuat hitungan berapa batang atau berapa lama